Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, suara hati. Ketika engkau difitnah, janganlah tergesa-gesa memandang fitnah itu hanya sebagai panah yang dilepaskan manusia kepadamu. Setiap kejadian yang menimpa seorang hamba terlebih dahulu melewati kehendak Allah sebelum sampai kepada dirinya. Orang yang memfitnah hanyalah sebab yang tampak di mata manusia. Sedangkan hakikat yang bekerja di balik semua itu adalah irada Allah yang sedang mendidik, membersihkan, mengangkat, atau menguji hambanya. Maka, orang yang berjalan di jalan ma'rifat tidak sibuk bertanya, mengapa dia berbuat demikian kepadaku? Tetapi bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari peristiwa ini? Sebab selama pandangan masih tertuju kepada makhluk, hati akan dipenuhi amarah dan dendam. Namun, ketika pandangan beralih kepada Allah, hati akan menemukan hikmah di balik setiap luka. Bukankah Allah telah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa, kecuali dengan izin Allah. Maka fitnah yang datang kepadamu bukanlah kesalahan yang luput dari pengawasan Allah, melainkan bagian dari takdir yang telah dituliskan dengan ilmunya yang sempurna. Orang yang mengenal Allah akan memahami bahwa terkadang nama baik dihancurkan agar ia tidak lagi bergantung kepada pujian manusia. Terkadang kehormatan diguncang agar ia kembali berlindung hanya kepada Allah. Sebab salah satu hijab terbesar antara seorang hamba dan Tuhannya adalah kecintaan terhadap penilaian manusia. Ketika manusia memuji, ego tumbuh diam-diam. Ketika manusia mencela, ego terasa terbakar. Namun, justru dalam pembakaran itulah Allah sedang menunjukkan penyakit yang selama ini tersembunyi dalam jiwa. Rasulullah sendiri adalah manusia paling mulia, namun beliau difitnah sebagai penyair, tukang sihir, orang gila, bahkan pendusta. Padahal beliau adalah Al-Amin yang kejujurannya diakui kawan maupun lawan. Jika manusia terbaik saja tidak selamat dari fitnah, lalu mengapa kita berharap seluruh manusia akan memahami dan menerima kita? Allah berfirman, dan sungguh, para rasul sebelum engkau telah didustakan, namun mereka bersabar atas pendustaan dan gangguan yang menimpa mereka sampai datang pertolongan kami. Ayat ini mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan bukanlah bebas dari fitnah, tetapi bagaimana bersikap ketika fitnah datang. Orang yang belum matang rohani akan membalas kebencian dengan kebencian. Namun, orang yang mulai mengenal Tuhannya akan berusaha menjaga hatinya agar tidak menjadi salinan dari orang yang menyakitinya. Sebab jika ia membalas keburukan dengan keburukan yang sama, maka sebenarnya ia telah membiarkan dirinya turun ke tingkat yang sama. Fitnah seringkali menjadi cermin. Jika tuduhan itu benar, maka itu adalah kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jika tuduhan itu tidak benar, maka itu adalah kesempatan untuk melatih keikhlasan dan kesabaran. Dalam kedua keadaan tersebut, seorang mukmin tetap memperoleh keuntungan. Para ulama salaf mengatakan bahwa tidak ada musibah yang merugikan orang beriman selama ia mampu melihat Allah di balik musibah tersebut. Fitnah manusia hanya mampu menyentuh telinga manusia lain, tetapi tidak mampu mengubah nilai seorang hamba di sisi Sang Pencipta. Yang menentukan kedudukanmu bukan ucapan manusia, melainkan ilmu Allah tentang dirimu. Rasulullah bersabda, barang siapa menahan amarah, padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat dan mempersilahkannya memilih bidadari yang ia kehendaki. Menahan amarah bukan berarti lemah. Menahan amarah adalah kekuatan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah melihat segalanya. Manusia yang yakin bahwa Allah Maha Adil tidak akan terlalu sibuk menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Ia menyerahkan urusan yang tidak mampu ia kendalikan kepada Zat yang tidak pernah salah dalam memutuskan perkara. Sebagaimana firman-Nya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung.
Pada tingkatan yang lebih dalam lagi, ahli ma'rifat memandang bahwa orang yang memfitnahnya sesungguhnya sedang memberikan hadiah yang tidak ia sangka. Setiap tuduhan palsu yang sabar diterima akan menjadi sebab pengguguran dosa, pengangkatan derajat, dan bertambahnya pahala. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang menzalimimu sedang memindahkan sebagian kebaikannya kepadamu pada hari kiamat. Maka, mengapa harus terlalu larut dalam kesedihan terhadap sesuatu yang pada akhirnya justru bisa menjadi keuntungan abadi? Namun makrifat bukan berarti pasif terhadap kezaliman. Jika fitnah menimbulkan kerugian atau menyesatkan banyak orang, syariat mengajarkan untuk menjelaskan kebenaran dengan cara yang baik, menghadirkan bukti, dan menempuh jalan hukum yang benar jika diperlukan. Hati tetap tawakal kepada Allah, tetapi ikhtiar tetap dilakukan. Sebab tawakal bukan meninggalkan sebab, melainkan menggunakan sebab sambil menggantungkan hati hanya kepada Allah. Akhirnya, ketika engkau difitnah, jangan habiskan hidupmu untuk membersihkan namamu di hadapan seluruh manusia. Itu adalah pekerjaan yang tidak akan pernah selesai. Bersihkanlah dirimu di hadapan Allah, karena itulah pekerjaan yang akan menyelamatkanmu. Manusia melihat apa yang tampak, sedangkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Jika seluruh manusia percaya kepada fitnah itu, tetapi Allah mengetahui engkau tidak bersalah, maka hakikatnya engkau tetap mulia. Sebaliknya, jika seluruh manusia memuji sementara Allah mengetahui keburukan yang disembunyikan, maka pujian itu tidak bernilai. Tenanglah, jangan biarkan fitnah merampas kedamaian hatimu. Anggaplah ia sebagai angin yang mengguncang pohon keimananmu. Jika akar tauhidmu kuat, guncangan itu tidak akan merobohkanmu, justru akan membuat akar itu semakin dalam menembus bumi. Ingatlah bahwa kebenaran tidak membutuhkan suara yang paling keras untuk menang. Kebenaran hanya membutuhkan waktu, kesabaran, dan pertolongan Allah. Dan ketika Allah sendiri yang menjadi pembelamu, tidak ada fitnah yang mampu mengurangi sedikit pun cahaya yang telah Dia tetapkan untukmu. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Maka, jika engkau difitnah, jangan buru-buru membela ego. Dekaplah hatimu dan hadirkan Allah di dalamnya. Jelaskan kebenaran jika perlu, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Sebab kehormatan yang dijaga manusia dapat hilang dalam sekejap, tetapi kehormatan yang dijaga Allah tidak akan pernah dapat dirampas oleh siapapun.